Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Make me a fisher of men, keep me seeking. Make me fisher of men, I pray. Make me fisher of men, keep me seeking. Seeking so till Jesus comes again. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me joy in my heart, keep me singing. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me singing. Keep me singing till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me love in my heart, keep me serving. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart, keep me serving. Keep me serving till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Kita berdoa dipimpin Chelsea. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kerajaan surga itu di sini Tuhan akan mengatakan pekerjaan Tuhan. Lewat jumpa kami akan di panjang kita hari ini di panjang juga itu pada guru kami Tuhan kata yaitu kepada kami juga kata Tuhan yaitu adalah kami kentaran Tuhan dalam belajar Tuhan putra saudara-saudara Tuhan aja mohon tidak saja Tuhan dengan doa anak-Nya Tuhan karena mereka berdoa mengucap Quran. Sekarang mari kita dengar renungan yang dibawakan Mem Feti. Oke, baik. Good morning, selamat pagi anak-anak kelas 6. Terima kasih banyak. Ini adalah kali pertama anak-anak kelas 6 mengadakan renungan bersama. Jadi acara renungan bersama ini adalah program sekolah yang harus terus-menerus kita lakukan, nanti yang akan diaturkan oleh Bapak Wali Kelas, Pak Desinulingga. Dari semua kelas yang pernah mengikuti renungan, ini adalah peserta terbanyak dari kelas 6, luar biasa, semangatnya luar biasa untuk mengikuti renungan. Ya,
Mem percaya semuanya saling merindukan ya anak-anak ya. Saling merindukan untuk bisa berada di sekolah, canda tawa dengan teman-teman, ngobrol. Namun untuk sementara ini, inilah cara kita untuk bisa bertatap muka. Nah, tadi Mem sudah ingatkan anak-anak bahwa kita akan renungan dan ada beberapa ayat yang harus dibaca nanti dengan Alkitabnya. Dan tadi sudah Mem ingatkan, letakkan Alkitabnya di samping masing-masing. Karena kita berada di rumah, pasti tidak akan ada alasan ketinggalan Alkitabnya. Ya, kalau sudah di rumah pasti semua punya Alkitab. Oke, Mem akan share screen. Oke. Mari kita buka dulu sama-sama Alkitab kita. 1 Samuel 17. Buka Alkitabnya masing-masing. 1 Samuel 17. Itu judulnya adalah Goliat menantang Israel. Lalu ada Daud tiba di medan pertempuran. Dan yang terakhir adalah perkelahian Daud dan Goliat. Jadi Mem juga punya Alkitab di samping Mem ini ya. Kita sama-sama belajar tentang renungan ini anak-anak ya. Nah, ini adalah cerita yang mungkin dari kamu masih sangat kecil sudah pernah dengar. Ini adalah cerita tentang Goliat, Daud dan Goliat. Ya, Daud adalah anak Isai. Pekerjaannya adalah mengembalakan domba-domba ayahnya. Namun pada saat itu Filistin mau bertempur dengan Israel dan abang-abangnya yang sudah besar pergi untuk ikut bertempur. Tetapi Daud yang usianya masih lebih muda, dia tetap tinggal di rumah untuk menjaga kambing domba ayahnya. Tapi karena peperangan itu sudah berhari-hari anakku ya, ayahnya pun mengutus Daud untuk pergi melihat abang-abangnya di medan peperangan sambil membawa makanan. Ya biasa itu kalau orang tua kan selalu ingat makanan untuk anak-anaknya. Lalu dia bilang, pergilah Daud, bawa makanan ini kasih abang-abangmu. Nah, setibanya dia di perkemahan itu, ada Daud merasakan rasa takut yang luar biasa di antara tentara-tentara Israel itu. Lalu dia bertanya dia. Mari kita lihat dulu anakku. 1 Samuel 17 ayat 25, ini nggak usah dibaca, kamu lihat aja nanti ayat 25, lalu ayat 26. Coba dibaca, siapa ya? Mem suruh baca ya. Yosefa. Yosefa, boleh baca nak? 1 Samuel 17 ayat 26. Tunggu nak. Yosefa. Yosefa, suaranya nggak kedengaran. Suaranya nggak kedengaran. Kamu kurang dekat dengan speakernya. Udah kedengaran, Mem? Ya, silahkan. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Tunggu, Yosefa, sepertinya kamu salah. Itu 1 Samuel 17, nak. 1 Samuel 17 ayat 26.
Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan pada Allah yang hidup? Oke, terima kasih. Nah, tadi si Daud itu pada ayat yang baris terakhir itu dia bilang, siapa orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Jadi Daud merasa geram dengan perlakuan orang Filistin. Dan anak-anak tahu ada satu orang yang gagah perkasa dari Filistin, yaitu siapa? Goliat ya. Goliat. Nah, coba ada yang baca dulu ayat yang keempat, 1 Samuel 17 ayat yang keempat. Meminta si Lukas yang baca. Ayo Lukas, 1 Samuel 17 ayat 4. Silahkan Lukas. Buka speakernya, Nak. Buka speakernya, Lukas. Oke, thank you. Lalu tampil keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta, sejengkal. Oke. Dia bilang 6 hasta sejengkal. Ada seorang perwira gagah perkasa, seorang pahlawan dari Filistin namanya Goliat. 6 hasta sejengkal. Mem cek di internet itu 6 hasta sejengkal itu 3,2 meter. Kira-kira sekarang ada nggak ya manusia yang tingginya 3,2 meter? Kalau ada pun, Nak, biasanya itu memiliki kelainan pada tubuhnya yang ada namanya gigantic hormone. Ya, bisa tinggi sekali, 3,2 meter, seperti pohon kelapa besarnya, tingginya. Lalu, apa sajakah yang digunakan oleh Goliat pada saat itu? Coba baca Kezia Silitonga. Baca 1 Samuel 17 ayat 5. Apa saja perlengkapan yang digunakan oleh Goliat pada saat itu? Buka audionya, Nak. Oke, silahkan, Kezia. Ayat berapa tadi, Ma'am? Ayat 5, 1 Samuel 17 ayat 5. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju jira yang berisi. Berat baju jira ini 5.000 shikal tembaga. Iya. Bentar ya, Nak. Nah, inilah Goliat itu. Tadi Kezia baca ayat 5. Tadi baca ayat 4 Lukas ya, tingginya 3,2 meter. Lalu yang dia gunakan adalah ketopong tembaga. Ini ketopong tembaga yang di kepalanya ya, Nak ya. Lalu dia memakai baju jirah yang bersisik. Ini baju jirahnya. Dan berat baju jirahnya itu katanya 5.000 shikal tembaga. Ya, namanya orangnya sudah 3,2, berarti bajunya pun besar dan berat. Penutup kepalanya juga sangat berat. Ya, jadi dia memang siap untuk berperang. Apa ya sebenarnya yang dikatakan oleh Goliat sampai orang Israel begitu takutnya? Coba baca dulu pada ayat 9, 1 Samuel 17 ayat 9. Meminta yang baca adalah ini randomly ya. Romelio, baca, Nak, 1 Samuel 17 ayat 9. Buka audionya ya.
Apa, Mem? 1 Samuel 17 ayat 9. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka aku dapat jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Oke, terima kasih. Itulah yang dikatakan oleh Goliat. Dia menantang. Kalau ada yang bisa kalahkan aku, maka kami semua orang Filistin ini akan menjadi hambamu. Tapi kalau kami bisa mengalahkan kalian, maka kalian semua akan menjadi hamba kami. Itulah yang membuat tentara Israel ciut hatinya. Dan kamu tahu, Goliat itu mintanya 1 lawan 1. Jadi siapa yang berperang 1 lawan 1 mengalahkan Goliat, maka orang Israel, orang Filistin akan menjadi hamba orang Israel. 1 orang dikalahkan oleh Goliat, maka orang Filistin akan memperbudak orang Israel. Oke. Kita lihat. Nah, tetapi seperti yang dikatakan oleh Daud tadi pada ayat yang ke-26. Aduh, siapa sih ini orang yang tidak bersunat ini? Berani-beraninya dia menantang barisan Allah, katanya. Ya. Jadi Daud memandang bahwa tentara Israel itu bukan hanya tentara Israel saja, tapi dia sudah melihat dengan mata imannya bahwa tentara Israel itu sudah ada di situ tentara sorgawi yang ikut berperang pada saat itu. Tetapi orang-orang Israel, mereka tidak melihat dengan mata rohaninya. Hanya Daud saja yang bisa melihat bahwa Allah bersama-sama dengan mereka. Nah, karena perkataan itu, maka Daud dibawa kepada Saul, ya nak ya. Dia dibawa kepada Saul. Lalu apa yang dikatakan oleh Daud? Mari kita buka 1 Samuel 17 ayat 30 dan 36 dan 37. Yang membaca adalah ayat yang 36 yang membaca adalah ini ada yang enggak ada namanya ini. Sarah. Baca Sarah. Ayat 36 ya nak ya. Buka speakernya nak, audionya. Nanti ayat yang 37 si Chris Hayden yang baca ya. Oke, silahkan Sarah. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Oke, terima kasih. Lanjut ke Chris Hayden. Speaker audionya sorry audionya tolong dibuka. Terima kasih. Oke, lanjut Hayden. Mana Hayden? Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Iya. Jadi Daud menceritakan pengalamannya kepada Saul pada saat itu. Kan Saul juga tidak yakin ini Daud ini masih muda dan perawakannya tidak tinggi besar. Dia pada saat itu boleh dibilang masih kecil. Kecil, badannya kecil ya naknya, bukan orangnya yang masih kecil seperti bayi, enggak. Badannya kecil. Lalu Daud ceritakan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Bahwa dia mengembalakan kambing domba ayahnya. Dan dia bersana itu berhadapan dengan apa? Binatang apa? Binatang singa dan beruang. Ya, adakah di antara kita yang pernah bertarung atau berkelahi dengan singa dan beruang? Oh, barangkali anjing pun tidak enak ya. Ya, tidak ada mungkin di antara kita yang berkelahi dengan anjing. Tetapi Daud sudah bertempur atau sudah berkelahi untuk menyelamatkan domba-dombanya dengan singa dan beruang. Dan pada saat itu, di saat-saat dia harus berkelahi atau dia harus mengalahkan singa dan beruang itu, siapakah yang menyelamatkan dia? Oh, dia sangat yakin ketika dia harus menyelamatkan domba dan kambingnya
dari singa dan beruang. Tuhanlah yang sudah menyelamatkan dia. Tuhanlah yang sudah bertempur dengan dia. Tuhanlah yang sudah ikut berkelahi dengan singa dan beruang itu sehingga sampai hari itu dia masih bisa hidup. Dia masih bisa datang ke peperangan yang harus dihadapi orang-orang Israel bersama orang Filistin. Nah, kita lanjutkan. Lalu pergilah Daud ya. Pergilah Daud menghadap Goliat ini yang gagah perkasa, yang tinggi besar 3 meter, 3,2 meter. Dengan ketopong yang tebal, dengan baju jirah yang sangat berat dan tebal ini, yang kalau dipanah mungkin tidak akan bisa tembus ini. Tetapi Daud datang dengan menggunakan apa, anakku? Mari kita baca ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Coba Tulus yang baca dulu. Tulus baca 1 Samuel 17 ayat 45. Ya. Silahkan Tulus, suaranya yang keras ya, Nak. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan nembing, tapi aku mendatangi engkau barisan Israel yang kau tantang itu." Terima kasih. Oke, kita lanjutkan baca ayat 46. Pilih dulu ya, siapa yang baca? Yesa. Yesa baca ayat 46, anakku. Audionya dibuka. Belum Yesa? Oke, silakan Yesa. Ayat 46 ya, Nak. Hari ini ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Luar biasa iman Daud ya. Luar biasa iman Daud. Dia katakan bahwa hari ini Tuhan akan menyerahkan Goliat dan seluruh tentaranya untuk dikalahkan. Dan anak-anak tahu Goliat hanya membawa apa? Dia hanya membawa tongkat dan ali-alinya. Ini ali-ali ini seperti ketapel kalau kita di Indonesia ya, Nak ya. Kalau di tempat Daud ini diputar-putar, dia berupa karet diputar-putar, lalu batu yang ada di dalam ketapel itu dilemparkan. Ya, hanya itu yang dia bawa, tongkat dan ketapel. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Karena Daud yakin bahwa Tuhan bersama dengan dia, inilah yang terjadi. Batu yang dikutipnya dari sungai dan dia lemparkan ke arah Goliat, tepat mengenai dahi Goliat. Ya, tepat mengenai dahi Goliat. Siapa yang menyangka batu yang sangat kecil seperti itu bisa mengenai kepala Goliat? Ya, kalau kita lihat di TV, kalau sudah ditembak kepalanya, pasti apa, Nak? Pasti tewas, pasti mati. Seperti itulah batu yang mengenai kepala Goliat. Benarlah apa yang menjadi iman oleh Daud, bahwa pada hari itu juga Goliat diserahkan ke dalam tangan Daud. Goliat jatuh oleh karena batu itu menembus kepalanya dan akhirnya mati. Setelah itu Daud memenggal kepala Goliat. Kalau dulu, zaman dahulu orang berperang yang menyatakan orang itu kalah, kepalanya harus dipenggal. Siapa yang memenggal kepala lawannya berarti dia menang. Jadi seperti itu ya, Nak ya. Ini adalah pedang. Ini pedang Goliat juga ini yang digunakan ini untuk memenggal kepala Goliat yang sudah jatuh, terkapar tewas. Oke. Nah, kembalikan kita kepada gambar ini. Coba lihat. Tadi ceritakan bahwa Goliat itu tingginya 3,2 meter. Dia memakai ketopong yang tebal ini.
dia memakai baju jira yang bersisik ini, yang beratnya luar biasa, dan tidak tembus oleh senjata. Tetapi Daud, seorang yang lebih kecil, bahkan sangat kecil dari Goliat dibandingkan, dia hanya datang dengan tongkat dan alih-alih. Namun di dalam iman, Tuhan menyerahkan Goliat ke dalam tangan Daud. Nah, implikasinya, aplikasinya kepada anak-anak ya. Anak-anak kelas 6 adalah anak-anak yang siap bertempur seperti Daud. Apa pertempurannya, Mem? Oh, sebentar lagi, sangat sebentar lagi anak-anak sudah mulai akan mengikuti ujian-ujian sampai kepada ujian akhir. Wah, sekalipun kita nggak tahu bagaimana caranya nanti menjalankan ujian ini dalam masa pandemi ini, tapi Mem pastikan anak-anak kelas 6 pasti sadar bahwa kamu sekarang berada pada tingkat akhir di sekolah dasar dan harus menghadapi ujian. Ya, semua anak-anak itu tahu. Nah, tapi seringkali apa? Seringkali kita juga merasa takut. Ya, ada yang merasa takut. Aduh, sebentar lagi sudah mau ujian, sedangkan belajar saja tiap hari apa? Tugasnya banyak. Apalagi sekarang ada Goliat yang besar di depan kita ya. Apa Goliatnya, Mem? Aduh, sekarang masa pandemi, tidak bisa tatap muka, guru tidak bisa mengajar. Padahal anak-anak harus mengerjakan tugas setiap hari yang diberikan oleh guru. Paling kita hanya bisa berkomunikasi lewat telepon dengan gurunya. Pak, ini gimana Pak DS? Ini soalnya bagaimana? Bagaimana caranya? Tidak akan sama rasanya atau cara tangkapnya ketika berhadapan langsung dengan guru. Ya, Mem tahu itu adalah seorang Goliat di depan mata anak-anak pada saat ini. Jadi Goliat ini kita lambangkan sebagai sesuatu yang tantangan yang sangat besar, sebagai sesuatu momok yang membuat kita menjadi takut, menjadi gentar, menjadi susah hati, menjadi bingung. Tetapi anak-anak sama seperti iman Daud. Dia katakan, kalau dulu saja waktu aku menjaga kambing domba ayahku, ada singa dan beruang yang harus kulawan untuk menyelamatkan kambing dombaku, pasti juga hari ini Tuhan akan serahkan engkau, Goliat. Anak-anak juga bisa berkata seperti itu. Kalau dulu saja Tuhan sudah sertai aku dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Aku bisa naik kelas, aku bisa ujian mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Setiap hari aku belajar kontenku bagus, PR-PR-ku kukerjakan dengan nilai yang bagus. Maka pada saat kelas 6 ini pun, ujian apapun akan diberikan, aku pasti akan bisa mengalahkannya. Anak-anak kelas 6 harus mengucapkan hal yang sama seperti Daud mengucapkan itu, bahwa pada hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau. Katakan kepada ujian itu, Tuhan akan menyerahkan engkau, hai ujian, aku akan menang atasmu. Ya anak-anak ya, katakan juga kepada pandemi ini, di dalam masa pandemi belajar online ini, Tuhan akan menyerahkan engkau, hai tugas-tugas sekolah, bahwa engkau akan tunduk kepadaku. Dengan cara apa, nak? Dengan cara mengerjakannya. Tuhan pasti bersama denganku untuk mengerjakan semua tugas-tugas ini. Itulah yang harus kita katakan di dalam hati kita masing-masing. Terlebih dan terkhusus bagi anak-anakku kelas 6 yang Mem tahu pasti juga memiliki Goliat-Goliat di dalam hatinya. Ingat tadi Mem bilang Goliat itu adalah rasa cemas, rasa khawatir, kebingungan, ketakutan untuk bisa mengalahkannya sama seperti Daud. Nah, inilah firman Tuhan, nanti boleh dibaca diulang di rumah ya nak ya, bagaimana luar biasanya iman Daud itu di dalam buku 1 Samuel 17. Sehingga dia bisa mengalahkan Goliat yang besar ini oleh karena pertolongan Tuhan. Dan Mem percaya anak-anak kelas 6 juga akan bersemangat untuk tetap belajar. Bahkan mungkin kalau ada nanti ujian-ujian, try out, bahkan ujian akhirnya akan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Jadi mari terus berlatih setiap hari anak-anakku untuk mengerjakan tugas-tugas yang kecil, supaya pada saat tugas-tugas yang besar, anak-anak pun bisa melampauinya bersama dengan Tuhan. Sampai di situ renungan kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah berpartisipasi.
Mem serahkan kepada Lisa. Terima kasih Mem atas renungannya. Sebagai lagu penutup, mari kita buka himnal kita nomor 154. Himnal nomor 154. This so sweet, sama-sama. This so sweet to trust in Jesus, just to take Him on His word, just to rest upon His promise, just to know that said the Lord. Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. Ayat 4. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend, and I know that Thou art with me, will be with me till the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, all for grace to trust Him more. Sebagai doa penutup dipimpin oleh Devan. Teman-teman, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, jadikanlah firman itu menjadi pedoman bagi hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga kami ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala penyakit ya Tuhan, terutama pandemi yang ada sekarang ini. Ya Tuhan, ampuni juga segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah, karena acara kita telah selesai, kita serahkan kembali kepada Pak DS. Belum buka audionya, Pak. Belum kedengaran, Pak. Belum dengar ya? Ya, sudah Pak. Silakan. Oke, ya. Jadi kepada anak-anak kami, kita telah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Biarlah renungan yang kita dengarkan boleh kita terapkan dalam kehidupan kita, terutama khusus untuk kelas 6 yang akan menghadapi ujian-ujian. Semoga kegiatan ini dapat kita buat berkelanjutan untuk mengikat silaturahmi di antara kita. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan lagi belajar kita secara daring. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita. Amin.